Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin saat ini ada yang masih dalam situasi kepanikan, situasi kecemasan karena setiap hari diteror oleh DC pinjaman online. Saya doakan segala permasalahan kalian cepat terselesaikan. Nah, di video kali ini teman-teman saya masih membahas seputar risiko telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah pinjaman online Pinjamnyo. Apa saja risiko ketika kita telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online Pinjamnyo di awal tahun 2024 ini. Dan buat teman-teman yang mungkin ada yang pernah minjol di tahun-tahun sebelumnya di Pinjamnyo, dan sampai saat ini mungkin ada yang mengalami telat bayar, gagal bayar, tidak mampu bayar, silakan kalian boleh berbagi pengalaman dengan menuliskan di kolom komentar. Walaupun mungkin pengalaman setiap orang itu tidak sama, tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa dijadikan referensi, tapi minimal kita akan mendapatkan ilmu, kita akan mendapatkan gambaran seputar telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online Pinjamnyo, apa saja yang terjadi, apa saja yang dirasakan. Makanya itu gunanya kita saling sharing. Makanya buat teman-teman yang pernah minjol di Pinjamnyo, yang pernah mengalami diteror oleh DC pinjol Pinjamnyo, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang lain yang saat ini sedang dalam situasi kesulitan karena gagal bayar di aplikasi pinjaman online Pinjamnyo. Perlu Anda ketahui semuanya bahwa Pinjamnyo ini merupakan salah satu perusahaan pendanaan berbasis teknologi informasi dengan status legal dan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di bawah pengawasan AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Pada tahun 2021, pinjaman online Pinjamnyo ini menerapkan tenor 30 hari dan periode pembayarannya juga per 30 hari. Lalu ketika ada perubahan ketetapan persentase bunga pinjaman online oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi 0,4% per hari. Nah, dari situ mulai Pinjamnyo membenahi diri dan mulai merubah periode pembayaran yang asalnya tenor 30 hari, periode pembayaran 30 hari. Lalu setelah adanya aturan persentase bunga 0,4% per hari itu, jika kita pinjam uang di aplikasi pinjaman online Pinjamnyo dengan ngambil tenor 30 hari, itu periode pembayarannya per 15 hari sekali. Jadi kalau misalkan kita pinjam 3 juta rupiah itu dalam waktu 15 hari itu harus mengembalikan 80% dari 3 juta rupiah beserta bunga dan yang lainnya. Lalu untuk misalkan pembayaran di berikutnya di hari ke-30 itu sisanya yaitu sekitar 20%-nya. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengalamannya berbeda atau mungkin ada yang sama, silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, Pinjamnyo ini setelah menerapkan tenor pembayaran 30 hari, 60 hari, 90 hari, bahkan ada yang sampai tenor 120 hari, tetapi tetap periode pembayarannya itu per 15 hari sekali. Bahkan saat itu ada yang pinjam 2 juta rupiah, cairnya 2 juta rupiah, dalam waktu 15 hari setelah pencairan itu sudah harus mengembalikan 80% dari pinjaman kita plus bunga dan biaya lainnya. Nah, makanya buat teman-teman harus tetap berhati-hati, ekstra hati-hati terhadap pinjaman online Pinjamnyo. Karena mungkin sejak adanya aturan dari Otoritas Jasa Keuangan yang menerapkan persentase bunga 0,3% per hari mulai awal Januari 2024 ini, siapa tahu pinjol Pinjamnyo ini sudah merubah tenor pembayarannya yang asalnya tenor 30 hari, periode pembayaran per 15 hari, mungkin akan dirubah kembali seperti dulu, yaitu periode pembayarannya per 30 hari sekali sesuai dengan tenornya. Makanya buat teman-teman yang mungkin ada yang awal tahun 2024 ini sudah ada yang mulai meminjam uang di aplikasi pinjaman online Pinjamnyo, silakan kalian boleh berbagi pengalaman, siapa tahu bisa mengedukasi teman-teman yang lain dan mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman yang saat ini belum pernah meminjam uang di aplikasi pinjaman online Pinjamnyo. Dan bagaimana hanya ketika kalian dari tahun 2020, 2021, 2022 sampai 2023 menggunakan pinjaman online Pinjamnyo yang awalnya kalian berusaha untuk membayarkannya, berusaha tepat waktu membayar, walaupun disarankan untuk membayar biaya perpanjangan, disarankan untuk membayar cicilan, kalian selalu membayarkannya. Tetapi karena mungkin kalian terus-terusan berusaha membayar utang di pinjaman online Pinjamnyo,
walaupun kondisi ekonomi kalian sudah tidak mampu dan memaksakan diri untuk membayar sampai gali lubang tutup lubang, meminjam uang ke teman, meminjam uang ke bank, ke leasing, menjual aset dan sebagainya, yang akhirnya semua kekayaan kalian habis dan mentok tidak bisa lagi membayarkan utang di pinjaman online Pinjam Yuk tersebut. Makanya saat itu pula kalian memutuskan untuk gagal bayar. Dan bagaimana ketika kita memulai gagal bayar di pinjol Pinjam Yuk ini, biasanya 3 hari atau 4 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran itu, DC Pinjol Pinjam Yuk sudah menelepon, sudah menanyakan dan mengingatkan perihal tagihan yang mendekati jatuh tempo. Lalu pada saat jatuh tempo, semua telepon, semua chat WA banyak yang masuk setiap harinya yang mengingatkan dan menanyakan perihal pembayaran yang belum dibayarkan. Nah, buat teman-teman ketika mengalami kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online Pinjam Yuk, tidak usah panik berlebihan, karena sebenarnya kepanikan itu timbul dari pikiran Anda sendiri, tidak perlu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Karena segala resiko ketika kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online Pinjam Yuk itu tidak ada yang berat. Karena yang berat itu adalah isi pikiran kita yang memikirkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, dipikirkan seolah-olah akan terjadi, sehingga beban pikiran kita akan semakin berat, beban kita akan semakin seolah-olah akan menghadapi suatu masalah besar, padahal sebenarnya gagal bayar di aplikasi pinjaman online Pinjam Yuk itu tidak ada yang berat. Hanya mungkin kalian akan menghadapi semua teror-teror yang dilontarkan oleh DC pinjaman online setiap hari, setiap menit, setiap waktu, baik melalui chat WhatsApp, baik melalui telepon, atau ada yang video call, ada yang voice note juga. Itu berbagai versi penagihan yang dilontarkan oleh DC pinjaman online Pinjam Yuk. Yang terpenting, kalian tetap kuatkan mental, sehatkan pikiran kalian, jangan mau dibodoh-bodohi oleh DC pinjaman online Pinjam Yuk yang mungkin ada yang pernah menyarankan untuk membayar biaya pokoknya saja, ada yang menyarankan untuk membayar biaya perpanjangan, juga ada juga yang menawarkan untuk membayar dengan cara dicicil. Itu tidak boleh dilakukan, karena kalau kalian melakukan hal itu semakin menyengsarakan kalian. Dengan membayar perpanjangan, membayar cicilan, membayar pokoknya saja itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena hutang kalian tidak akan berkurang. Di saat kalian membayarkan biaya perpanjangan, hutang kalian tidak berkurang, itu hanya upeti ataupun hanya kerja rodi saja. Kalian diminta untuk membayar biaya perpanjangan tenor 7 hari ke depan, setelah 7 hari ditagih lagi, ditawarkan lagi biaya perpanjangan 7 hari ke depan, lalu kalian bayarkan lagi, terus menerus seperti itu, tidak akan pernah selesai sementara hutang kalian tidak berkurang. Sebaiknya berhati-hati, siapapun Anda yang minjol di Pinjam Yuk lalu karena telat bayar kalian ditawari untuk membayar biaya perpanjangan, biaya cicilan, membayar pokok, itu hati-hati. Jangan pernah dilakukan kalau kalian tidak betul-betul paham, karena itu akan menyengsarakan kalian. Bahkan mungkin segala aset yang kalian miliki akan habis tergerus kalau terus-terusan melakukan cara-cara pembayaran dengan seperti itu. Apalagi gali lubang tutup lubang tidak boleh dilakukan. Oke, paham ya teman-teman? Jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat. Siapapun Anda yang saat ini sedang mengalami telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online Pinjam Yuk, tidak usah panik berlebihan. Hadapi semua ini, kuatkan mental kalian, kuatkan pikiran kalian, sehatkan pikiran kalian. Jangan berpikir sesuatu yang belum terjadi, jangan berpikir sesuatu yang berat seolah-olah kalian akan memikul gunung, seolah-olah kalian akan menghadapi sebuah masalah yang sangat besar. Itu tidak perlu dipikirkan. Tenangkan pikiran kalian, fokuskan pada aktivitas kalian sehari-hari untuk bisa beraktivitas dan tetap mencari peluang-peluang untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan uang agar kalian bisa bertahan hidup dan tetap membangun masa depan kalian yang lebih baik. Lupakan semua pinjaman online, lupakan resiko-resiko yang akan terjadi ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online Pinjam Yuk, karena tidak ada yang berat. Paling kalian akan diteror, dicaci maki, dihina-hina oleh oknum DC pinjaman online Pinjam Yuk. Kuatkan mental saja, tidak perlu digurbis, tidak perlu direspon, tidak perlu dibalas, lupakan semuanya dan blokir semua nomor yang meneror kalian. Itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan. Dan kalau misalkan kalian tidak kuat mental, solusinya hanya satu, yaitu ganti nomor dan reset HP ke setelan pabrik. Semuanya akan baik-baik saja. Ikuti saja dan ikuti prosesnya. Jangan pernah memikirkan lagi sesuatu yang akan menghancurkan kehidupan kalian. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian yang saat ini sedang dalam kesulitan ekonomi dan mengalami telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online Pinjam Yuk,
Jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan sama Allah, mohon bantuan sama Allah, beribadah sama Allah, perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak ibadah, perbanyak tahajud. Insya Allah suatu saat nanti Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar atas segala permasalahan kalian yang sedang dihadapi saat ini. Tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.